kabar? Baik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Baik. Untuk keluarga, diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita kasihi, jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan. Baik, hari ini video khusus untuk membahas tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya yang sama. Ya, pada hewan atau pada tumbuhan jelas jaringannya itu berbeda. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya. Jaringan pada hewan. Pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini wujudnya itu atau lapisan-lapisan selnya itu terkemas rapat. Ya, jaringan epitel itu sebagai pelindung karena dia menutupi bagian internal atau eksternal permukaan tubuh dan organ serta melapisi fungsi tubuh dan organ berongga. Ini adalah bermacam jaringan epitel yang terdapat di dalam tubuh kita. Coba kita lihat, ada epitel silindris bersilia, ada epitel pipih berlapis, ada epitel kubus selapis, ada epitel pipih selapis, ada epitel silindris berlapis, kemudian ada silindris berlapis juga, ya. Jadi jaringan yang kedua adalah jaringan ikat. Beri bentuk dan menunjang bagian tubuh, mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antara bagian-bagian tubuh. Nah, ada beberapa jaringan ikat yang mengalami spesialisasi, meliputi jaringan ikat penunjang, kartilago, tulang, ya. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, jaringan ikat dibedakan menjadi ada jaringan ikat longgar, kemudian ada jaringan ikat padat, ada jaringan adiposa, ada jaringan rawan, jaringan tulang sejati, jaringan darah, dan limpa. Yang ketiga, jaringan yang ketiga pada hewan adalah jaringan otot. Ini ada 3 macam jaringan otot pada manusia. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik atau rangka, yang ketiga otot jantung. Nah, jaringan otot itu terdiri atas sel-sel panjang. Ya, biasa juga disebut serabut otot. Nah, serabut otot ini mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Jadi jaringan otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat di bagian besar hewan. Jaringan berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf juga mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls atau pesan-pesan yang disampaikan ke seluruh tubuh. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf. Sel saraf biasa disebut neuron. Ya. Fungsi sel saraf itu sendiri atau jaringan saraf itu sendiri adalah mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja atau kerjasama yang baik dan menerima serta menghantarkan rangsangan atau pesan-pesan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar tubuh. Ini juga contoh jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jaringan meristem. Ini adalah tampilan bentuk jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan pada tumbuhan yang masih muda loh, dan belum terdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga mampu melakukan pembelahan. Nah, jaringan meristem ada 3. Meristem apikat itu dijumpai pada ujung-ujung akar.
terdapat pada samping, pada batang samping ya. Ini juga ditemukan pada akar. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan adalah jaringan epidermis. Nah, coba kalian lihat jaringan epidermis ini, dia berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Ciri-ciri epidermis itu dia terdiri dari satu lapis sel, satu lapis saja. Bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Jaringan yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan ini sering disebut jaringan dasar karena dimiliki oleh semua jenis tumbuhan. Ketika suatu bagian pada organ tumbuhan mengalami kerusakan, maka jaringan parenkimlah yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Jaringan parenkim itu biasanya mengisi ruang antar jaringan. Ini contoh jaringan parenkim daun, ini yang paling atas epidermis. Epidermis atas, lalu yang bawah ini epidermis bawah. Nah, ini adalah jaringan parenkim ya, jaringan parenkim palisade atau jaringan parenkim spons. Disinilah tempat terjadinya fotosintesis pada parenkim daun ini. Jaringan yang keempat pada tumbuhan adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Jaringan kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder. Fungsi jaringan kolenkim ini adalah untuk menopang bagian-bagian organ-organ yang masih muda. Sementara jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua. Juga dapat kita jumpai pada kulit yang melindungi biji tanaman seperti biji salak, biji kelapa. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Jaringan floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, sedangkan jaringan garam mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan materi kita